Assalamualaikum, kita lanjutkan ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat kategori kalau dia semuanya tepat seperti ini, seperti data yang nomor 51 ini. Caranya di kolom key ini ya, kita pakai rumus if saja ya, kita pakai yang di atas ini, sama dengan if, tapi kategorinya karena syaratnya adalah multiple, maka kita pakai n ya, n dan itu. Logical expressionnya kita ambil kalau misalnya di sel ini sama dengan ini ya, sama dengan klausul yang iya. Kemudian berikutnya adalah yang kolom selanjutnya sama dengan yang klausul benar. Kemudian selanjutnya sama dengan klausul salah. Kemudian selanjutnya sama dengan tidak. Kemudian yang selanjutnya sama dengan tidak. Kemudian yang selanjutnya sama dengan tidak. Gini ya. Kemudian selanjutnya lagi sama dengan tidak lagi. Kemudian selanjutnya sama dengan tidak lagi, dan yang dosisnya sesuai, kemudian intervalnya juga sesuai, kemudian rutenya juga tepat, kemudian waktu penggunaannya tepat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau memang itu terpenuhi semua, value if true, berarti kita pakai yang ini ya, klausulnya pakai yang key 3, tapi kalau misalnya salah, kosongkan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi kita beri tanda dulu ya, supaya dia tidak berpindah-pindah selnya ya. Ini kita absolutkan menggunakan F4 atau beri tanda dolar gitu secara manual. Pakai F4 untuk rujukannya, sel rujukannya. Gitu, supaya dia nanti ketika di copy ke bawah dia tidak berubah-ubah datanya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita tarik ke bawah, nah ini masuk ya, karena memang yang data 51 ini tadi kita simulasikan masuk. Kita Ctrl C sampai bawah, Ctrl V. Nah, jadi nanti berapapun data yang teman-teman masukkan, dia sudah masuk. Untuk membedakan kolom 45, karena ini adalah data bantu saja, saya akan bikin kecil aja. Nah, hurufnya kecil aja seperti ini ya. Ini sudah teman-teman. Nah, ada masalah berikutnya ya. Di data 1 ini kita nggak tahu mana yang sudah dianalisis, mana yang belum. Gitu ya, ini data dasarnya. Maka di sini kita bisa kasih dulu ya kolom bantu. Tadi di sini frekuensi perawatan ya kolom bantu ya, untuk kolom bantu saja. Artinya kalau nggak hanya untuk menguji ya. Ini juga kolom bantu. Jadi data Gisen ya. Rekap Gisennya sudah atau belum gitu. Maka kita bisa pakai rumus XLOOKUP lagi. XLOOKUP, search-nya adalah di sini. Kemudian yang kita carinya di kolom yang ini. Kemudian kalau misalnya ada, kita akan minta tuliskan data kesimpulannya ya. Mungkin data kesimpulannya nanti kita akan letakkan di sini ya. Kolom R, kemudian kosongkan bila tidak ditemukan, match, dan search modenya temukan data pertama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa ini diberlakukan mulai M2 sampai M selanjutnya, dan Ctrl Shift Enter Enter array formula ya. Tadi yang sudah kita uji kan data nomor 2 dan 51 ya. Data nomor 2 dan 51. Tapi kan tadi kita minta kolom R ya. Jadi kolom R-nya kan karena di sini masih kosong, di sini kita ambil aja kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya misalnya kita bikin acak di sini ya. Simulasi begitu. Kemudian tes di sini, kemudian kita cek lagi di data 1. Nah, ini ya. Sudah kelihatan di sini, saya kecilkan aja ya, teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya bahwa data nomor 2 adalah simulasi. Ya, kemudian kita akan bikin di sini kita warnai sehingga nanti kita bisa tahu apakah data ini sudah diolah atau belum. Tapi sebelumnya kita akan selesaikan dulu di bagian rekap ini. Kesimpulannya adalah dia masuk kategori berapa gitu ya. Kalau kelengkapan ini kan berarti dia misalnya dia tidak lengkap, dia masuk kategori 6 gitu ya. Kita bikin kolom bantu dulu di sisi sebelah sininya ya. Mulai dari kelengkapan ini sampai di
waktu. Ini ya. Mungkin di kolom S ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti bisa tinggal kita copy aja ke sampingnya. Jadi kita bikin rumusnya 1. Oke, yang pertama berarti kan klausulnya ada 3 dulu. 1, 2, dan yang terakhir non kategori ya. Non kategori ini adalah dia masuk kategori 0. Kemudian yang data lengkap ini, data tidak lengkap ini dia masuk kategori 6. Dan yang data tidak ada indikasi dia masuk kategori 5 gitu. Maka di sini kita ambil sama dengan kalau yang ini ya, sel yang D ini sama dengan tidak ya, sama dengan datanya tidak lengkap ya, maka kita akan tuliskan di sini adalah kategori 6. Kategori 6 seperti ini. Kemudian kalau if lagi ya, kalau yang indikasi ini ya, dia sama dengan ini ya, maka tuliskan kategori 5 gini. Kemudian if lagi kalau yang non kategori ini dia tidak kosong, maka tuliskan ini. Salah, tuliskan kategori berapa? 0 ya berarti ya. Sorry, 0 gini ya. Kemudian kalau tidak berarti dia masuk, kita simulasikan aja misalnya x5 kali gini ya. Kemudian kita kurung tutup. Nah, ini dia masuk kategori 5. Kemudian kalau kita ini rujukannya kita blok, kemudian Q6 tidak sama dengan 0. Oke, sudah ya. Oke. Nah, di sini dia masuk kategori 5. Kalau kita bilang ke bawah, oh ini masuk kategori 0, sudah betul ya. Oke, kelengkapan. Kemudian yang selain kelengkapan berarti sekarang kita ambil yang efektivitas ya. Kalau dia ternyata ada yang lebih efektif, di sini masuk kategori 4A. Kita kasih kolom bantu di sini 4A. Kemudian di sini kalau tentang keamanan tuh berarti 4B ya. 4B boleh huruf besar, boleh huruf kecil kayak gini, teman-teman. Terus kalau ada alternatif itu berarti 4C. 4C, kemudian yang di sini kalau ada alternatif spektrum lain itu berarti 4D. Kemudian terkait durasi, dia masuk golongan 3A dan 3B. 3A, 3B. Kemudian yang dosis, dia masuk 2A, 2B, 2C. Ya, berarti ini 2A, 2B, 2C. Kemudian yang soal waktu dia masuk di kategori 1 ya. Nah, sekarang kita bikin yang rumusnya ya, tapi kita pakai bantuan aja. Jadi yang efektivitas berarti sama dengan kalau yang efektivitas ini ya, dia sama dengan ini ya, ada alternatif lain, maka dijawab dengan kategori 4A. Seperti ini. Kemudian kalau tidak sesuai itu berarti kita kosongkan. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita jawab simulasi aja, nah ini golongan 4A ya, sudah masuk sesuai. Nah, kemudian nanti rumus yang lain juga tinggal kita kopikan saja. Misalnya ini kan dia baris 4 ya, tetap ya, maka F-nya nanti dia biar bergeser. Kita akan bergeser golongan 4 itu sampai di spektrum. Nah, sampai di sini. Oke, maka di sini misalnya kita uji
copy, kemudian kita paste value di sini. Nah, ini golongan 4A. Maka di sini kita ganti 4B, kemudian di sini 4C, kemudian di sini 4D. Kenapa saya nggak tuliskan angkanya di sini, huruf-hurufnya di sini? Nanti ada alasannya gitu ya. Saya kira itu teman-teman, nanti teman-teman bisa mencoba juga untuk yang durasi, dosis, interval, dan seterusnya dengan rumus yang sama sebelum nanti kita gabungkan. Jadi kalau misalnya di sini berarti dia golongan 5, ya sudah 5. Ini golongan 0, ya sudah 0. Atau dia golongan 6, ya sudah 6 gitu ya. 6 itu berarti obat tanpa ini 5, 6 itu berarti apa ini ya? Data tidak lengkap gitu ya, antara 0, 5, dan 6. Ya, seperti pada hasil ini, 0, 5, dan 6. Ini yang sudah berhenti. Nah, lainnya datanya bisa berubah-ubah. Seperti itu teman-teman, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.